Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa akan membuat teks prosedur cara naik motor manual. Iya, nggak apa-apa deh. Langsung aja. Langsung aja, bro. Nah, yang pertama itu yang harus kalian ketahui itu jenis motor kopling kalian itu menggunakan kopling jenis apa. Yang pertama itu ada jenis kopling yang kalau misalnya mau naikin gigi itu, ini kan pertama gigi netral nih. Kalau mau naikin biasanya ada yang ke bawah, terus gigi 1 dan selanjutnya juga gigi 2, gigi 3 juga ke bawah. Dan kalau kita pakai motor ini tuh dia tuh gigi posisi netralnya itu ada di gigi 1 dan 2. Jadi ketika ingin menaikkan gigi itu emang seharusnya tuh gigi 1 ke bawah dulu, baru pas mau naikin gigi 2 tuh biasa harus agak kenceng dikit nih ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan jika kalian mau netralin itu biasanya harus dipulin dulu ke bawah, kayak cetak bawah nih 1, misalnya ini 3 bawah 1 ya kan? Nah, cara netralinnya itu congkel sedikit aja, soalnya kalau misalnya kenaikan kekencangan gitu kadang-kadang suka ke gigi 2, jadi kita harus netralnya itu di sisi dinaikin dikit aja seperti ini, gitu di tengah-tengah antara 1 dan 2. Mungkin kayak gitu cara mengoperasikan motor kopling jenis yang Kawasaki W175 ini. Pertama-tama kita nyalakan mesinnya dulu ya teman-teman. Nih, kita nyalain dulu. Nah, di sini kan ada netral. Ya kan ada tanda netral. Nah, baru kalau mau jalanin kita injek dulu nih koplingnya. Masuk gigi 1, baru kita lepas pelan-pelan. Nah, lu dijalanin teman-teman, baru kita gas barengin. Banyak orang ketika ingin mencoba motor kopling, dia itu gasnya terlalu kencang, tapi koplingnya itu dilepas cuma dikit, jadi kagak jalan, jadi cuma gini doang. Itu kagak bisa. Harus gasnya harus pelan-pelan. Contohnya kayak gini nih, gasnya pelan-pelan, koplingnya lepas bareng-bareng. Nah. Selanjutnya itu kan tadi udah dipraktekkan sama Acong. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan caranya untuk awal-awal cara jalan. Caranya itu sebenarnya simpel aja. Jadi kalian pertama-tama nyalain dulu motornya, dan jangan lupa saat posisi netral ini kita nggak pegang apa-apapun, walaupun mesinnya sudah jalan nih, jadi tidak bakalan jalan. Jadi kita harus saat ingin masuk gigi 1 tuh koplingnya dipencet dulu, tarik, lalu masukkan kopling ke bawah, tekan seperti ini lepas aja pelan-pelan. Itu adalah contoh yang salah. Ini baru contoh yang benar. Langsung praktekin gimana cara awal banget buat jalanin motor kopling ini. Yang pertama itu kalian harus mempunyai atau berada di lapangan yang luas seperti ini, jalan yang sepi, ada orang seperti itu. Dan yang pertama kalian lakukan itu nyalain, pastikan dulu netral motornya. Nih, jadi nyalain kan, udah netral. Jadi motornya itu nggak loncat saat kita nyalain mesinnya. Yang pertama itu kita inin kopling dulu, tarik kopling full, lalu kita nyalain. Nah, seperti itu kan ini kopling udah masih ditarik nih, jadi kita langsung aja masukin giginya, satu kali. Ketika udah seperti itu kita lepas aja dulu ini koplingnya pelan-pelan. Karena kan ini koplingnya jauh, jadi saya agak lebar dikit. Nah, ini kan udah mau mulai jalan nih motornya. Nah, udah kayak gitu, gas sedikit aja, pelan-pelan, nyamain sama koplingnya. Nah, ini jalan enak nih.
Jadi kita ini bakalan praktikin langsung di lapangan atau di jalan, tepatnya kayak mau di jalan raya lah. Cara belok, cara belok. Nih, pertama ini cara belok nih. Belok juga sebenarnya motor matic sama motor kopling tuh beda jauh sebenarnya, beda jauh banget. Nih, kalau motor kopling tuh begini nih, ini kan belokan nih. Nah, Ini kan getar nih. no, getar ngegerung gitu. Nah, kita naikin gigi dulu sampai gigi 3. Nah, Tidak disarankan untuk menggunakan gigi besar ketika ingin blok di tikungan. harus gigi 2. Ya. Sampai kayak gitu biar kagak getar kayak tadi. Ini contohnya di gigi 3 nih. Nah, kayak gitu. Kalau jeglukan juga apa posisi tidur juga harus direm. Nah, ini kita turun nih biar kagak getar. Turun gigi 2, koplingnya kita lepas lagi pelan-pelan. Oh, biar kagak getar. Ya. Nah, ini udah di jalan raya kan? Kalau di macet gigi 2. Hah? Kalau macet Iya. ini gigi 2. Iya. Biar nggak getar juga sama. Nih biasanya kan kalau jalan kan begini nih, Macet. macet banget. Apalagi Jakarta kan. Jadi kalau sampai ke kopling tuh agak lebih butuh effort dikit. Kalau macetnya cuman kayak motor mau mau misalnya macet tapi masih bisa jalan-jalan dikit, nggak usah dinetralin motornya. Jadi lu Gigi 2 aja teman-teman. iya kan cukup gigi 2 aja. Dan kalau emang berhenti posisinya tuh harus mencet apa kopling biar motornya tuh nggak jalan. Nah jadi gitu. Nih kayak gini nih. Ini kan posisinya masih jalan tapi sedikit macet nih. Mobil tuh depan. Ketika macet yang Ada memungkinkan orang. masih bisa jalan harus menggunakan gigi 2 atau sedibarengi dengan menyeimbangkan kopling dan gas. Cara berhenti ya teman-teman. Kita berhenti harus kita netralin dulu nih. Nih. Netralin. Oke, matiin. Jadi biar apa kalau misalkan kita dorong ini tetap jalan. Kalau misalkan masih masuk gigi, nah kalau masih masuk gigi, ini kita ketahan, kalau jalan motornya. Tuh, ketahan. Ya udah gitu aja. Izin ya, Pak. Nah, mungkin tadi kita udah semua bahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau Motor manual. cara menjalankan motor manual. Nah, saya ingin sedikit menambahkan. Benar apa yang dikatakan video tadi bahwa itu adalah yang kita bisa atau bagaimana cara menggunakan motor kopling atau manual dengan benar. Kalau benar sih menurut saya sih relatif ya, karena semua orang tuh memiliki caranya masing-masing untuk menggunakan motor kopling ini. Intinya gitu. Nah, udah lanjut. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.